perawat ini berbicara dalam bahasa Inggris. Jasper tahu Dewi tidak mengerti bahasa Imron, maka ia sengaja memerintahkan beberapa perawat yang bisa berbahasa Inggris untuk merawat Dewi. Setelah mendengar pembicaraan mereka, Dewi mendongak menatap ke arah perawat gemuk yang sedang membersihkan sampah. Perawat itu membungkuk membelakanginya sambil memunguti sampah. Dewi tidak dapat melihat wajahnya, ia tidak tahu tampang orang ini. Terdengar suara pintu tertutup di belakangnya, semua perawat telah pergi. Saat ini perawat gemuk itu berdiri tegak, ia berbalik menatap Dewi dan tersenyum menyeringai. "Bibi Lauren!" Dewi berseru. "Hush!" Bibi Lauren langsung memberikan isyarat agar Dewi memelankan suaranya. "Bagaimana Bibi bisa masuk?" Dewi mengendalikan semangatnya. "Bagaimana dengan Brandon?" "Anak itu sama sekali tidak berguna. Aku menyuruhnya mencari tempat untuk menunggu." Bibi Lauren berjalan mendekati tempat tidur dan berbisik. "Kebetulan dalam 2 hari ini ada beberapa perawat baru yang dipindahkan ke rumah sakit ini. Aku menggunakan beberapa trik untuk menyusup masuk." "Hihi, Bibi hebat." Dewi sangat gembira, biar bagaimanapun ia merasa sangat senang bisa bertemu dengan orang-orang terdekatnya. Bibi Lauren membengkuk memeluk Dewi. "Anak malang, kenapa kamu terluka seperti ini? Apa orang Moor itu mengusikmu? Tunggulah, Bibi akan membereskannya." "Panjang ceritanya," Dewi menjelaskan dengan singkat. "Aku terluka karena kecelakaan. Kita tidak bisa menyalahkannya." Sebenarnya lukanya disebabkan oleh ledakan kapal pesiar, namun setelahnya ia ditabrak oleh mobil Lorenzo, ditambah lagi dengan insiden penculikan kemarin. Semua itu adalah kondisi lukanya memburuk. Lorenzo bertanggung jawab atas semua ini, namun ia tidak ingin Bibi Lauren tahu. Jika tidak, ketika amarah Bibi Lauren meruncak, ia mungkin benar-benar akan melakukan sesuatu. "Kalau begitu, kamu sedang berpacaran dengannya?" Bibi Lauren bertanya dengan senang. "Brandon bilang pria itu sangat tampan, benarkah?" Dewi merasa geli. "Memang tampan, tapi menyebalkan juga. Soal berpacaran, dia ingin berpacaran, tapi aku tidak mau." "Kenapa?" Raut wajah Bibi Lauren penuh keingintahuan. "Bibi tahu banyak hal yang belum aku lakukan." Dewi sedikit kehilangan kesabaran. "Terlebih lagi, aku suka kebebasan. Aku tidak suka dikekang." "Benar juga." Bibi Lauren menganggukkan kepala. "Kamu dibesarkan di atas gunung sejak SMA. Saat umur 16 tahun, kamu baru memasuki masyarakat. Kamu menyukai dunia yang luas ini. Kamu memiliki mimpi dan cita-cita yang besar. Kamu tidak bisa diam di satu tempat." "Betul." Dewi tersenyum pahit. "Apalagi aku tidak akan hidup lebih dari 30 tahun. Menikah dengan orang lain, bukankah akan merugikannya?" "Itu belum tentu. Melalui pengobatanmu sendiri, bukankah sekarang penyakitmu sudah dapat dikontrol dengan baik? Pemeriksaan melalui mesin membuktikan tidak ada masalah apapun pada dirimu." Bibi Lauren menatapnya sedih. "Terkendali dengan baik saat ini, tapi di masa depan, apakah akan kambuh lagi? Tidak ada seorang pun yang tahu." Dewi menghembuskan nafas panjang. "Dalam 2 hari terakhir ini, ingatanku mulai pulih. Aku ingat guru sering berkata, jika aku tinggal di gunung, dia akan mengobati penyakitku setiap hari. Aku bisa hidup beberapa tahun lebih panjang. Tapi jika aku bersikeras untuk turun gunung, aku pasti tidak akan hidup sampai umur 30. "Tidak mungkin." Bibi Lauren langsung menggelengkan kepalanya. "Aku yakin kekuatan manusia bisa mengubah segalanya. Keterampilan medismu begitu tinggi.
Kamu pasti bisa menyembuhkan diri sendiri. Pasti. Hidup dan mati adalah takdir. Dewi tersenyum pahit. Itu takdir yang tidak bisa dilanggar. Dewi, kamu bukan orang yang pesimis seperti ini. Kamu harus kuat, optimis, dan terus berpikir positif. Betul, sebelumnya aku tidak takut mati. Akhir-akhir ini, entah kenapa, Dewi menatap ke bawah dan berkata pelan, sedikit takut. Wajah tampan Lorenzo terlintas dalam benaknya saat ia mengatakan ini. Semakin dalam perasaan Lorenzo kepadanya, ia semakin gelisah. Ia tidak ingin berpisah karena kematian, jadi hatinya sama sekali tidak tergerak. Tidak ada cinta, maka tidak akan ada rasa sakit. Bibi Lauren memahami pikiran Dewi. Ia memeluknya. Jangan takut, ada kita di sini. Kita bertiga adalah keluargamu selamanya. Setelah Dewi meninggalkan gunung, ia pun mengenal Brandon, Bibi Lauren, dan Paman Joshua. Mereka berempat melalui suka dan duka bersama, melalui hidup dan mati bersama, hingga pada akhirnya mereka menjadi keluarga tanpa hubungan darah. Dalam beberapa tahun terakhir, Dewi telah berkembang pesat dengan bantuan mereka. Mereka membantu Dewi mendirikan panti asuhan sampai dari hanya satu panti asuhan sampai kini ada 118 panti asuhan. Secara bertahap semakin luas memberikan sebuah rumah untuk anak yatim piatu. Beberapa tahun ini Brandon mengatur keuangan, Bibi Lauren mengatur operasional. Paman Joshua sibuk mencari dana untuk mengisi celah keuangan di panti asuhan. Keempat orang ini bekerja sama dengan baik sampai Dewi mengalami kecelakaan. Tok 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 tok. Saat ini terdengar suara ketukan pintu dari luar diikuti dengan suara Nola. Nona Wiwi, aku membawakan makanan untukmu. Apa aku boleh masuk? Masuk. Saat Dewi berkata, Dewi dan Bibi Lauren saling memandang. Bibi Lauren langsung berjalan ke samping dengan diam. Ia mulai beberes dan bebersih. Nola bersama dua pelayan mendorong pintu untuk masuk, menata sarapan pagi yang penuh dengan nutrisi ke atas meja kecil. Ia berkata sambil tersenyum, aku membuatkan dimsum kesukaan Nona. Kemarin malam sudah makan bubur. Hari ini aku bawakan sup tulang dan pangsit. Cobalah. Cepat, bantu aku ambil sumpit. Dewi meneteskan air liur menatap sup tulang dan pangsit itu. Sepasang matanya berbinar-binar. Pelan-pelan, ada banyak. Bibi Nola menekuk tempat tidur Dewi dan memberikan sendok. Aku juga membuatkan sedikit lauk. Enak sekali. Dewi makan dengan sangat gembira, mulutnya kini penuh dengan makanan. Kelly menaruh bantal di belakang pinggang Dewi, berkata sambil tersenyum, Tabib Dewi, apa Anda masih mengingatku? Dewi menoleh menatapnya. Oh, kamu. Kelly adalah perawat yang bertanggung jawab dalam merawat Dewi saat di San Francisco. Saat itu ia sudah pernah melihat keterampilan medis Dewi. Tanpa disangka kini Dewi akan menjadi nyonya majikan mereka. Iya, Kelly berbicara sambil tertawa. Tuan melihat aku merawatmu dengan sangat baik sebelumnya. Ia mengatakan keterampilan perawatan medisku tinggi. Ia lalu menyuruh Jasper untuk memindahkanku kembali untuk merawat Anda. Tuan memikirkan seluruhnya demi Anda. Hari ini dia menambah beberapa koki Nusantara di rumah. Bibi Nola tersenyum bahagia. Dia meminta orang untuk membangun rumah kaca, mempersiapkan tanaman-tanaman bunga. Dia berkata, nantinya harus ada bunga segar setiap harinya di rumah. Hah? Setelah mendengar perkataan ini, Dewi tidak tahu harus bagaimana menanggapinya. Lorenzo melakukan banyak hal deminya, namun ia masih ingin melarikan diri. Ia tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Nona Wiwi,
Kenapa Anda tidak makan? Nola bertanya dengan prihatin. Apa pangsit ini tidak sesuai dengan seleramu? Ini masih ada makanan lainnya. Cobalah, ini ada pangsit. Terima kasih Bibi Nola. Di luar Dewi sedang berterima kasih, namun di dalam hatinya ia sedang mempertimbangkan ia harus secepatnya pergi dari sini. Jika tidak, nantinya ia benar-benar tidak bisa kabur lagi. Saat sedang memikirkan ini, Bibi Lauren yang menyamar sebagai perawat keluar dari kamar mandi. Dewi meliriknya lalu berkata pada Nola, "Bibi Nola, aku sedikit lelah. Aku ingin istirahat sebentar. Kalian cepatlah kembali." Baik, Nola secepatnya menuruh pelayan-pelayan wanita beberes. Nona Wiwi, sarapan hari ini mungkin tidak sesuai dengan selera Anda. Aku akan kembali setelah membuatkan sarapan lain untukmu. Tidak usah. Dewi sedikit merasa bersalah. Sampai jumpa Bibi Nola. Sampai jumpa Nona Wiwi. Nola memimpin pelayan-pelayan pergi. Di kamar hanya tersisa Kelly. Ia belum ingin pergi. Ia sedang merapikan meja makan dengan hati-hati. Bibi Lauren memegang selai sapu tangan. Ia mengedipkan mata lalu berjalan perlahan ke arah Dewi. Dewi melirik Bibi Lauren. Ia lalu memejamkan mata berpura-pura tidur. Kamu boleh turun, biar aku yang menjaganya di sini. Kelly belum melesaikan perkataannya. Bibi Lauren menutup wajah Kelly dengan sapu tangan di tangannya. Kelly terkejut sejenak, tubuhnya bergoyang-goyang, pandangan matanya menjadi kosong. Berjaga di pintu, Bibi Lauren memerintahkan dengan suara kecil. Baik. Kelly menjadi penurut. Ia berjalan pelan ke samping pintu, berjaga di pintu seperti sebuah patung. Bibi Lauren segera membuka jendela, hembusan angin masuk. Ini adalah lantai 7, masih beruntung. Ia menekan jam tangan pintar di tangannya. Sebuah suara yang tidak asing langsung terdengar. Bibi Lauren, bergerak sekarang, segera. Selesai melapor, Bibi Lauren berjalan menghampiri Dewi dengan cepat. Dengan terampil melepaskan infus dari tangan Dewi, mengenakannya jaket lalu membobongnya dan berjalan sampai ke jendela. Apa kamu bisa melakukannya? Iya. Dewi memegangi ambang jendela dengan sekuat tenaga. Bibi Lauren menurunkan tali. Dewi memegangi tali itu dan bersiap turun. Pada saat bersamaan terdengar suara ketukan pintu dari luar. Tok 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 tok. Dewi tertegun sejenak, tanpa sadar ia menoleh. Nona Dewi, ternyata suara Jasper. Tuan memintaku untuk menjemput Anda pulang. Kita akan berangkat 1 jam lagi, oke? Pulang? Dewi tidak punya pilihan selain menjawabnya terlebih dahulu. Aku belum sembuh, langsung pulang ke kastil. Jika kembali ke kastil akan sangat sulit untuk kabur keluar. Tuan bilang Anda tidak nyaman tinggal di rumah sakit. Ia meminta orang untuk membuatkan ruang perawatan di kastil. Dr. Heidi akan membawa tim medis lainnya pindah ke kastil juga nanti. Jasper memberikan penjelasan dengan sopan melalui pintu. Setelah mendengar perkataan ini, Dewi merasa sedikit gelisah. Ternyata Lorenzo telah menyiapkan segala sesuatunya demi dia. Jika sekarang ia pergi seperti ini, Lorenzo pasti akan sangat marah, kan? Jika Anda ingin berangkat siangan juga boleh. Semua sesuai dengan keinginan Anda. Jasper menambahkan. Tiba-tiba Dewi mulai sedikit ragu. Ia tidak keras hati seperti sebelumnya. Bibi Lauren melihatnya yang seperti ini. Ia berkata dengan suara kecil. Bagaimana jika kamu pikirkan lagi? Aku lihat dia sangat peduli padamu. Semakin ia peduli, semakin aku harus menjauh. Dewi mengambil keputusan dengan cepat. Ia menggenggam erat tali itu. Ia memutuskan untuk turun ke bawah. Saat ini jam tangan pintar Bibi Lauren tiba-tiba berdering. Ia langsung mengangkatnya. Brandon di seberang telepon berteriak dengan panik.
Gawat, Bibi Lauren, aku di... Ia belum selesai bicara, terdengar suara bip pada jam tangan. Komunikasi terputus. Bibi Lauren tahu ada yang tidak beres. Ia langsung menyeret Dewi kembali. Dewi kembali berdiri di posisi semula. Ia belum berdiri dengan stabil dan berkata, "Cepat, singkirkan jam tangan itu, cepat." Bibi Lauren merespon dengan cepat. Ia langsung membuang jam tangan pintar itu ke dalam kloset dan menyiramnya. Pada saat bersamaan terdengar ketukan dari pintu luar. "Nona Dewi, aku akan masuk." Dalam sekejap Jasper masuk dengan mendobrak pintu. Kelly terdorong hingga ia jatuh ke lantai. Ia memegangi dahinya dengan sakit. Dewi menutup jendela dengan kecepatan tercepat yang ia bisa, berbaring meringkuk di atas tempat tidur dengan kesakitan dan berpura-pura seperti tidak terjadi apapun. Mata Jasper dengan cepat menyapu Dewi. Ia mengenakan jaket. Jasper menyipitkan matanya. Ia lalu menatap ke arah jendela dan Kelly yang terjatuh di atas lantai, sampai pada akhirnya pandangan matanya tertuju pada kamar mandi. Ada suara di dalam kamar mandi. Ia menyipitkan mata dengan dingin lalu berjalan masuk ke dalam kamar mandi dengan langkah-langkah besar. Tepat pada saat bersamaan, Bibi Lauren yang menyamar sebagai perawat keluar dari kamar mandi dengan sapu di tangannya. Wajahnya sangat tenang. Ia berkata dengan bahasa Imron yang lancar, "Semuanya sudah dibersihkan." "Siapa kamu?" Jasper menatapnya dengan waspada. "Aku adalah perawat yang baru," jawab Bibi Lauren. "Perawat?" Tatapan mata Jasper penuh dengan keraguan. Kenapa?" Bibi Lauren tampak gugup. "Apa aku telah melakukan kesalahan?" "Tidak, aku hanya khawatir dengan keselamatan Nona Dewi," Jasper menjawab dengan sopan. Lalu ia menoleh menatap Kelly. "Kamu dari tadi di kamar?" "Betul." Kelly kembali normal. "Apa ada sesuatu yang terjadi?" Jasper lanjut bertanya. "Tidak ada." Tatapan mata Kelly kosong. "Aku dari tadi sedang menemani Nona Dewi. Lalu ada suara ketukan pintu dari luar. Aku hendak membukakan pintu. Lalu kamu mendorongku hingga jatuh." Mendengar perkataan ini, kekhawatiran Jasper hilang. Ia memindahkan Kelly kembali, tidak hanya untuk merawat Dewi, tapi juga untuk bertemu dengannya. Lagi pula keberadaan Dewi sangatlah penting bagi Lorenzo. Jika terjadi lagi kejadian seperti kemarin, maka akan memicu insiden penculikan. Itu akan sangat menyusahkan. "Baguslah jika tidak terjadi apa-apa." Jasper memberikan hormat pada Dewi. "Kalau begitu, aku pergi dulu, Tabib Dewi. Istirahatlah dulu. Aku akan minta orang untuk membantumu mengganti pakaian." Jasper berjalan keluar dari kamar pasien. Setelah mengatakan itu, Bibi Lauren menghembuskan napas lega. Ia kemudian bertukar pandang dengan Dewi. Dewi mengenyitkan dahi, ada sedikit rasa enggan. "Nona Dewi, aku akan menggantikan baju Anda." Kelly berjalan maju membantu Dewi mengganti baju. Bibi Lauren pura-pura berjalan pergi, namun matanya masih menatap Dewi. Dewi hanya dapat pura-pura berkata, "Kakak ini, kamu bersih dengan sangat rajin. Bagaimana jika kamu tinggal di sini untuk merawatku?" Bibi Lauren memutar bola matanya. Orang ini bahkan tidak bisa berbohong. Mana ada orang yang disuruh tinggal untuk merawatnya hanya karena dia jago bebersih. Setidaknya cari alasan yang lebih masuk akal. "Nona Dewi, masih banyak pelayan lain di rumah," Kelly mengingatkan dengan suara kecil. "Tuan tidak suka mempekerjakan orang asing. Semua orang yang dipekerjakan harus dipilih melalui seleksi berulang kali." "Terus bagaimana?" Dewi berpura-pura marah. "Aku ingin mengundangnya." Iya. Tentu saja Kelly tidak berani berkata terlalu banyak. "Asalkan kamu suka."
Pada saat bersamaan terdengar sebuah suara dalam dan magnetik datang. Dewi menoleh, Lorenzo sudah datang. Ia mungkin baru selesai rapat dengan para dewan direksi grup dan langsung kemari. Ia masih mengenakan jas putih. Ganteng sekali. Bibi Lauren langsung terpana, kedua matanya berbinar-binar. Ia tidak bertindak seperti akan menyelamatkan Dewi seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia tidak sabar untuk segera menikahkan Dewi dengan Lorenzo. Kenapa kamu bisa di sini? Dewi menatap Lorenzo. Sekarang baru saja jam 10. Pagi ini ia baru saja berangkat ke kantor. Belum lagi waktu perjalanan pulang pergi. Ia sepertinya tidak sampai 1 jam berada di kantor. Menjemputmu pulang. Lorenzo maju dan mengenakan Dewi jaket. Ia langsung menggendongnya. Berjalan keluar dengan langkah-langkah besar. Tuan, Jasper bergegas menghampirinya. Semuanya sudah disiapkan. Iya, jawab Lorenzo singkat. Bawa juga bibi itu. Hah? Jasper tertegun. Ada apa ini? Tuan tidak pernah menerima orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Kenapa tiba-tiba ia ingin membawa perawat aneh itu? Nona Dewi yang secara khusus memilihnya. Kelly berbisik kepadanya dan bergegas mengikuti mereka pergi. Jasper mengerutkan kening. Ia tahu di dalam hatinya pasti ada sesuatu dengan bibi perawat ini. Namun karena Tuan sudah memutuskan, ia juga tidak berani bertanya terlalu banyak. Ia tidak punya pilihan lain selain memerintahkan anak buahnya untuk membawa bibi Lauren pulang bersama ke kastil. Bibi Lauren berlari menghampirinya dengan terburu-buru lalu menjelaskan dengan hormat. Tuan tampan, aku baru berumur 63 tahun. Tidak terlalu tua. Bolehkah kamu tidak memanggilku bibi? Jasper sangat kehilangan kata-kata, namun ia masih menjawab dengan sopan. Baik kakak. Begitu baru benar. Bibi Lauren sangat senang. Ia berjalan mengikuti Sony pulang ke kastil dengan melompat-lompat kecil. Ia sangat penasaran sebenarnya seperti apa kastil pangeran yang sangat tampan ini. Dewi yang digendong masuk ke dalam mobil oleh Lorenzo melihat sosok bayangan yang ia kenal. Brandon ditangkap, diikat, mulutnya ditutup dengan selotip, kemudian diangkat orang dan dimasukkan ke dalam bagasi. Tampaknya ia telah dipukuli, hidungnya lebam, wajahnya bengkak, ujung bibirnya mengeluarkan darah. Ia yang seperti itu sangat memalukan dan menyedihkan. Hah? Itu? Mantan pacarmu ingin menyelamatkanmu, tertangkap oleh orang-orangku. Lorenzo mencibir. Sungguh orang yang aneh.